Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai hasil kerja kami tentang literasi sains. Next. Untuk kelompok 2 sendiri terdiri dari saya sendiri, Finiati Solihah, Rizky Septiana Wulandari, RR Galih Mega Wijayanti, dan Yuko Alifandi Satria Hendranata. Next. Untuk pokok pembahasannya, yang pertama adalah sasaran penelitian, yang kedua rangka konseptual, yang ketiga instrumen, yang keempat cara penggunaan instrumen, dan yang kelima prediksi hasil ukur. Next. Untuk sasaran penelitian sendiri, dari kompetensi literasi sains terdiri dari mengidentifikasi masalah ilmiah, yang kedua menjelaskan fenomena ilmiah, dan yang ketiga menggunakan bukti ilmiah. Mengidentifikasi masalah ilmiah terdiri dari mengenal isu-isu yang mungkin diselidiki secara ilmiah, mengidentifikasi kata kunci untuk informasi ilmiah, dan mengenal ciri kunci dari penyelidikan ilmiah. Untuk yang menjelaskan fenomena ilmiah, itu ada mengaplikasikan pengetahuan sains dalam situasi yang diberikan, mendeskripsikan atau menafsirkan fenomena dan memprediksi perubahan, dan mengidentifikasi deskripsi, eksplanasi, dan prediksi yang sesuai. Dari menggunakan bukti ilmiah itu terdiri dari menafsirkan bukti ilmiah dan menarik kesimpulan, mengidentifikasi asumsi bukti dan alasan di balik kesimpulan yang ditarik, dan memberikan refleksi berdasarkan implikasi sosial dari kesimpulan ilmiah. Next. Untuk rangka konseptual dari orientasi masalah yang terdapat pada RPP yang telah kami buat, orientasi masalahnya itu peserta didik dapat mengamati video atau gambar orientasi masalah yang diberikan. Untuk menjelaskan fenomena ilmiahnya itu, peserta didik dapat mengelompokkan jenis-jenis pencemaran lingkungan, dapat menjelaskan pengertian pencemaran, dapat mengidentifikasi faktor penyebab pencemaran, dapat menganalisis dampak pencemaran terhadap lingkungan, dan dapat merancang upaya penanggulangan pencemaran. Untuk yang membuktikan bukti ilmiah itu, peserta didik dapat membuat laporan hasil pengamatan, dapat membuat tulisan gagasan penyelesaian masalah dengan proyek sederhana, dan dapat membuat tulisan dalam bentuk poster berdasarkan pengamatan yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan. Untuk selengkapnya dari RPP yang telah kami buat dapat di-scan di barcode di samping. Next. Nah, selanjutnya ada instrumen penilaian. Jadi ada 3 aspek yang kami nilai. Yang pertama ada sikap, yang instrumennya berupa lembar pengamatan sikap. Kemudian yang kedua ada aspek keterampilan yang kami nilai dengan lembar penilaian kinerja dan lembar penilaian produk. Selanjutnya ada aspek pengetahuan yang kami nilai dengan lembar observasi. Next. Jadi berikut merupakan tampilan dari lembar penilaian sikap. Ada indikator sikap dan ada kriteria penilaiannya seperti yang terlihat pada PPT. Next. Nah, yang ini adalah lembar penilaian keterampilan. Jadi untuk kriteria penilaiannya hampir sama dengan yang sebelumnya. Untuk lebih lengkapnya mungkin bisa dilihat di RPP yang sudah ada di slide sebelumnya, yang bisa di-scan. Selanjutnya. Nah, berikut merupakan lembar observasi literasi sains. Jadi ada 4 aspek yang dinilai di sini. Kemudian rubriknya atau kriteria penilaiannya bisa dilihat di yang bagian paling kanan sendiri. Next. Selanjutnya ada lembar penilaian produk. Jadi di sini tadi siswa diminta untuk membuat produk. Jadi di sini ada lembar penilaian produk. Next. Ya, ini masih masuk ke lembar penilaian produk. Next. Ya, ini masih masuk ke penilaian produk. Oke, yang selanjutnya mengenai cara penggunaan instrumen literasi sains. Penilaian literasi sains yaitu menilai pemahaman peserta didik terhadap konten sains, proses sains, dan konteks aplikasi sains. Next. Untuk penelitian pengembangan instrumen, evaluasi berbasis literasi sains disederhanakan ke dalam 3 tahap utama, yaitu yang pertama tahap studi pendahuluan, tahap studi pengembangan, dan yang terakhir tahap evaluasi.
di mana studi pendahuluan meliputi studi literatur, studi lapangan, serta identifikasi dan analisis kebutuhan. Studi literatur dilakukan dengan mencari literatur atau data yang berhubungan dengan literasi sains dan kemampuan literasi sains, sedangkan studi lapangan untuk memperoleh fakta atau temuan-temuan di lapangan yang berkaitan dengan penggunaan instrumen evaluasi berbasis literasi sains yang digunakan oleh guru dan kurikulum yang sedang diterapkan di sekolah tersebut. Identifikasi dan analisis kebutuhan adalah proses mengidentifikasi dan menganalisis hasil temuan dari studi literatur dan studi lapangan yang nantinya akan digunakan untuk menyusun instrumen penelitian yang sesuai dengan kebutuhan sekolah saat ini. Selanjutnya di tahap studi pengembangan meliputi desain produk awal, uji validasi oleh ahli, analisis dan revisi, uji coba awal, analisis dan penyempurnaan hingga dihasilkan produk hipotetik. Dan tahap terakhir yaitu evaluasi meliputi pengujian produk hipotetik pada uji coba akhir hingga produk final dihasilkan. Next. Baik, selanjutnya adalah prediksi hasil ukur. Jadi prediksi hasil ukur dari literasi sains yaitu instrumen penilaian ini dapat meningkatkan minat belajar siswa kelas 7 pada materi pencemaran lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.